Bab 1847. Jatuh ke dalam lembah retak. Akibatnya, dengan pukulan ini, tidak hanya kekuatan cadangannya hilang, tetapi juga kehilangan waktu terbaik untuk menangkap Fela Ouyang. Fela Ouyang memuntahkan darah, auranya melemah hingga titik ekstrim, menuju lembah retak di bawah. Menatap Erikin dengan getir, Leonardo Yan, seperti anak panah dari tali, tenggelam dan mundur, melarikan diri ke langit. Kali ini sudah berakhir. Karena tidak dapat merebut batu ekstrim yang diinginkannya dari keluarga Ouyang, pasukan roh jahat yang dilatih dengan susah payah oleh keluarga Yan juga musnah karena Erikin. Sekarang dirinya sudah tidak perlu tinggal di sini lagi. Namun, jika Leonardo Yan ingin melarikan diri, tentu harus bertanya kepada Erikin apakah dia setuju. Busur Tianhuo langsung terbentuk di telapak tangan, tali busur ditarik menjadi bentuk bulan purnama, 3 panah penghancur terkondensasi berturut-turut. Siuh siuh siuh. Cahaya api melewati kehampaan, menghancurkan udara. Mata Leonardo yang sudah membelalak karena marah, dengan sekuat tenaga menghalangi panah penghancur pertama. Tapi yang kedua dan ketiga benar-benar tak terbendung. Dengan 2 suara desir, panah penghancur melewati tubuh Leonardo Yan, dan kobaran api menyebar menyelimutinya. Jeritan terdengar, Leonardo Yan jatuh ke bawah. Erikin mengabaikan hidup dan mati lawan, Fela Ouyang hampir jatuh ke lembah retak keheningan abadi saat ini. Dia juga tahu, sekali Fela Ouyang jatuh ke lembah retak keheningan abadi dan kehilangan Reiki, maka hanya akan ada jalan kematian. Langkah api langit berkobar, tubuh Erikin seperti meteor, saat terbang ke bawah, telapak tangannya mengeluarkan Reiki, kemudian berubah menjadi tali panjang yang mengarah ke Fela Ouyang. Namun, ketika Reiki jatuh, Erikin jelas merasakan stagnasi, lalu mengerutkan kening. Plak plak plak. Tali panjang Reiki belum tiba, belum menyentuh Fela Ouyang, langsung putus seketika, dan Reiki juga menghilang seketika. Belum sampai ke lembah retak keheningan abadi, tapi begitu mendekati tempat ini, Reiki langsung bermasalah. Ketika Erikin terbang ke bawah, dia juga merasa semakin sulit untuk memanipulasi Reiki. Mengubah Reiki menjadi aura roh jahat, energi abadi, atau bahkan energi vitalitas, juga begitu. Lembah retak keheningan abadi ini seolah tak mampu menahan aura kultivator. Setelah terbang cukup jauh, cambuk iblis muncul di tangannya, akhirnya membungkus Fela Ouyang yang tidak sadarkan diri dan mencegahnya jatuh. Namun, saat ini, tubuh Erikin tampak seperti rawa, meskipun berusaha sekuat tenaga, tetapi masih sangat sulit untuk bertindak. Untungnya, masih bisa terbang. Bersama dengan Fela Ouyang, Erikin berniat untuk meninggalkan lembah retak yang mengerikan ini. Namun pada saat ini, di antara kobaran api yang tersebar di panah penghancur bagian atas, sesosok dengan penuh energi hitam, menerkam ke arah Erikin. Hehe, Erikin, kamu berani merusak hal baikku dan menghancurkan tubuhku. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu hidup? Leonardo Yan menyunggingkan senyum gila di sudut mulutnya, meski hanya memiliki jiwa yang tersisa, dia bahkan lebih amodal dari sebelumnya. Masalah Ouyang terungkap, dia diperkirakan juga tidak akan selamat, jadi lebih baik bertaruh pada saat terakhir. Pada saat bergegas menuju Erikin, Leonardo Yan berteriak, "Pong!" Mendekat ke arah Erikin, jiwanya melonjak seketika, Reiki yang tak terhitung jumlahnya melonjak kemana-mana. Tuan Qin. Ketika pasukan Dewa Angin melihat ini, semuanya terkejut. Sangat jelas, Leonardo Yan ingin meledakkan dirinya bersama jiwa dan berakhir dengan Erikin. Jika aku, kamu dan Fela Ouyang mati bersama, pertaruhan Istana Es Arktik sudah pasti kalah. Dengan jasaku semacam ini, Partai Cihuo pasti akan menjaga keluarga Yan dan tunjukkan kepada keluarga lain. Leonardo Yan bermata merah dan tertawa dengan mulut lebar.
Sama seperti Eric Kin, dia juga sulit mengalirkan Reiki, tetapi karena hal ini, Eric Kin tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan kekuatan ledakan dirinya. Diri sendiri sudah pasti akan mati, tetapi bisa menarik keduanya untuk mati bersama. Hatinya juga merasa senang. Ingin mati bersamaku. Eric Kin bermata dingin, meraih cambuk iblis dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan menghantam kepala Leonardo Yan. Sama seperti aura Leonardo Yan yang melonjak, sebuah energi kematian mengalir deras ke dalam tubuh Leonardo Yan dengan gila-gilaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Leonardo Yan kaget, dia merasa jiwanya menua dengan cepat, dan auranya yang tadinya pelan, semakin sulit untuk melangkah maju. Reiki yang terus-menerus melonjak, yang mencoba untuk meledak, ternyata semakin lambat, seolah-olah dibekukan. Meskipun kamu tidak membiarkanku meledak, ingin membuatmu mati itu sangat mudah. Leonardo Yan meraung. Kali ini dia tidak terus meledakkan jiwa, tetapi membakar kekuatan jiwa. Dengan aura api yang membubung dari punggungnya, Leonardo Yan seperti kapal abadi yang melaju kencang, menahan Eric Kin menuju lembah retak keheningan abadi. Eric Kin, Leonardo Yan dan Felao yang jatuh bersama dan menghilang di lembah retak keheningan abadi. Tuan Kin, Nona. Semua pasukan Dewa Angin panik. Mereka sudah langsung bergegas, tetapi semuanya terjadi begitu cepat, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi dan membantu. Di lembah retak keheningan abadi, menembus kabut hitam, mengisolasi semua kerohanian. Tidak ada yang bisa melihat seperti apa di dalamnya. Di lembah retak, Eric Kin menendang Leonardo Yan, yang sudah sangat lemah karena jiwa yang terbakar, menyaksikan pihak lain jatuh ke jurang yang lebih dalam. Pada saat yang sama, Eric Kin mengerutkan kening, membiarkan tubuhnya meluncur terus-menerus, tetapi tidak bisa mengeluarkan aura sedikit pun. Seolah-olah Reiki di sekujur tubuhnya tersegel. Di dalam lembah retak, memang ada jejak aura kultivator yang tidak bisa digunakan. Sebelumnya dirinya masih ada sedikit keberuntungan, tetapi sekarang tampaknya tidak ada kemungkinan. Untungnya, dirinya masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan Felao Yang, agar tidak kehilangan dia. Melihat sekeliling, tidak ada tempat untuk bersandar, dirinya terlalu jauh dari tembok. Tetapi seluruh tubuhnya tidak ada sedikit pun Reiki, sehingga jatuh ke dasar jurang, meskipun tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya mengandalkan kecepatan turun, dia akan jatuh mati. Eric Kin, kita di lembah retak keheningan abadi. Pada saat ini, Felao Yang juga terbangun ketika angin yin di lembah retak bertiup. Melihat sekeliling dan merasakan Reiki di dalam tubuh, wajah Felao Yang tiba-tiba menjadi jelek. Kita akan tamat. Felao Yang melihat sekeliling dengan putus asa. Eric Kin, maaf, telah melibatkanmu untuk mati bersamaku. Mati. Ini masih terlalu awal. Eric Kin melihat ini, tetapi malah tersenyum. Barusan dirinya merasakan sekitar, karena ingin memahami sepenuhnya situasi lembah retak keheningan abadi, tetapi bukan berarti dirinya benar-benar tidak berdaya. Pikirannya bergerak, lebih dari 10.000 Sky Eater terbang keluar dari tubuhnya, berdengung dan terbang di sampingnya. Lembah retak keheningan abadi memusnahkan semua Reiki, tetapi Sky Eater sendiri bisa terbang dan tidak perlu bergantung pada Reiki. Pada saat itu, situasinya sangat mendesak, Reiki sangat terkendali, sehingga pada saat-saat terakhir, Eric Kin hanya punya waktu untuk memanggil 10.000 lebih Sky Eater. Kamu bahkan menyimpan serangga beracun. Mata indah Felao yang melebar dan menatap Eric Kin dengan aneh. Tidak disangka, Eric Kin memiliki begitu banyak rahasia, dan di masa lalu, dirinya sangat tahan terhadap serangga kecil, tapi mengerikan dan menakutkan ini. Tapi kali ini, serangga ini datang untuk menyelamatkan mereka, membuat Felao yang memiliki perasaan kasih sayang yang lain. Wong.
Lebih dari 10.000 skater menarik lengan Eric Kin di bawah komando Eric Kin. Bersambung.